sehingga Anda menjadi tertarik, yang tadinya nggak suka menjadi suka, yang tadinya nggak perhatian menjadi perhatian. Oke. Ya, mata kuliahnya adalah typology, tipologi ya, tipologi bahasa. Kan sudah diberikan oleh Bu Kasni. Apa itu kalau saya tanya, apa itu tipologi bahasa? Language typology itu apa? Siapa bisa jawab? Typology in bahasa, tipologi bahasa itu merujuk kepada pengklasifikasian bahasa berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik. Ya, ilustrasinya kayak apa? Ilustrasinya kayak apa? Contohnya kayak misalnya kayak apa? Bahasa yang mana yuk? Klasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya. Ya, isinya begini saudara sekalian. Jadi kalau kita ngomong typology, betul secara definisi adalah pengklasifikasian bahasa berdasarkan ciri-cirinya. Nah, yang dimaksud itu adalah bahasa satu dengan bahasa lain yang ada di dunia ini secara universal ada kesamaan. Ya, bahasa-bahasa tertentu memiliki kesamaan. Jadi kalau kita ngomongkan tipologi bahasa, itu kita juga tidak bisa melepaskan language universals. Jadi persamaan-persamaan bahasa yang ada di dunia ini sebenarnya itu. Makanya nanti studi kasusnya tentang bahasa daerah Anda kita contohkan itu. Kalau kita ngomong ke language typology, sekali lagi kita juga membicarakan persamaan bahasa secara universal. Ya. Jadi kalau kita ngomong language universal itu all languages in common. Gitu. Kalau bahasa itu secara umum ciri-ciri yang sama itu apa? Itulah yang dibahas. Misalnya dari strukturnya, SPO-nya, banyak ini strukturnya begini, di depan O-nya, S-nya di depan, V-nya di belakang, lalu O, SPO. Ada yang SOV barangkali. Nah, itu yang mana aja? Itu universal ya. Otomatis di balik itu kalau dia berbeda, otomatis kita membicarakan language typology. Jadi different types of language ini, tipe-tipe bahasa, tipe-tipe berbeda dari bahasa itu. Yang mana punya berbeda? Misalnya ada bahasa yang kaya dengan morfologinya. Jadi imbuhannya kaya imbuhan, afiksasinya. Ada yang tidak, itu bedanya. Oh ini bahasa ini aglutinatif, terus ini tidak. Ya itulah yang dimaksud dengan tipologi. Jadi membicarakan tipologi sekaligus juga membicarakan pasti bergandengan ya dengan similarities in languages ini. Persamaan yang ada pada bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Saya tidak tahu kalau bahasa Jepang strukturnya kayak begini, terus bahasa apa lagi yang strukturnya kayak bahasa Jepang itu similarities. Tapi kalau ngomong perbedaan tipologi, struktur bahasa kami seperti bahasa Jepang atau struktur bahasa kami sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. SBO gitu misalnya. Nah, itu juga terus kami membedakan
kalau kami berbeda dengan bahasa Jepang. Nah, itu differences dia, typology dia. Jadi hand in hand di antara apa namanya language universals and language typology gitu. Jadi secara paralel dia dianalisis gitu tentang language universals dengan language typology. Jadi tapi kalau tipologi cenderung tipe-tipenya yang berbeda itu antara bahasa satu dengan yang lain kayak apa. Sehingga bisa diklasifikasikan kalau bahasa ini kaya dengan ini disebut bahasa ini tidak kaya dengan ini disebut begini gitu. Itu language typology. Katakanlah kalau dari segi struktur ada 6 struktur misalnya SOV, SVO, lalu ada VSO, ada VOS, ada OVS, ada OSV. Nah, katanya menurut Komri itu tiga yang seperti SOV, SVO, VSO itu umumnya itu universal ya. Kalau dari segi struktur umumnya yang secara umum itu begitulah strukturnya. Tapi ada yang berbeda-beda, itulah yang menyentuh typology itu. Language typology. Misalnya bahasa Nias apanya yang kalau secara morfologi apanya yang unik yang membedakan dengan bahasa lain. Kalau apa itu siapa namanya? Valentinus atau Indra berisi akhiran apa itu kalau selalu apa? Selalu vokal ya. Vowel Iya, ya. Pak. Iya. Yang di akhir ya. Ya. Selalu diakhiri dengan bunyi vokal, Pak. Nah, itu cirinya. Tapi kalau bahasa Bali ya beda. Itulah yang termasuk kita menyentuh typology. Jadi membicarakan ciri spesifik dari suatu bahasa, entah itu bahasa daerah atau bahasa apa, itu termasuk bidang ilmu yang menyentuh typology. Ini sedikit mengulang apa yang telah disampaikan Bu Hasmi ya. Jadi typology itu apa namanya various types-nya yang dibicarakan. Kalau language universals itu similarities-nya. Jadi Anda bisa melakukan penelitian membandingkan bahasa ini dengan ini. Itu universalnya, persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Bisa secara paralel itu melakukan penelitian itu. Tapi kalau sinteks, kalau kita membahas unsur-unsur dalam sinteks, apa morfologinya, apa itu strukturnya, word ordernya, itu sinteks itu lebih dekat kepada language typology. Jadi spesifikasi yang dibicarakan itu ya yang membuat itu kita bisa menyebutnya penelitian ini tentang typology. Nah, tempoh hari ada yang language typology ya karena padahal hanya membicarakan strukturnya. Struktur bahasa Bali, ada yang bicarakan tempoh hari, kakak kelasnya, ada bahasa Nias yang dibicarakan. Nah, ini Anda sekarang sudah buat proposal ya? Sudah buat proposal? Belum, Pak. Katanya semester depan. Masih belum, Pak. Ini kan sudah semester 2 ya? Ya, semester 3 katanya, Pak. Iya, Pak, semester 2. Semester 2. Sekarang aja buat. Nanti begitu masuk semester 3, Ibu sudah punya. Buat proposal. Ya, lihat draftnya, bagaimana cara membuat proposal kakak kelasnya. Jangan biar cepat tamat. Iya. Suka enggak cepat tamat? Suka, Pak. Iya, suka. Ya. Jadi, bikin proposalnya sambil pacaran itu biar cepat tamat. Ya,
Jadi manfaatkan COVID ini, dimanfaatkan, jangan COVID ini dimanfaatkan biar sekedar lulus nilainya. Bukan, COVID ini dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu yang lebih maju daripada apa namanya, targetnya gitu loh. Itu sebenarnya ya. Ada, kalau kita ngomong typology, ada isolating, ada aglutinasi, ya, ada fusional, itu ke hubungannya. Jadi kalau isolating itu didasari atas word order dia. Tapi kalau aglutinasi itu kompleksitas dalam morfologinya. Jadi banyak apa namanya, banyak afiksasi, itu pengklasifikasiannya. Dan bahasa Anda di mana? Katakanlah bahasa Bali, bahasa Nias, itu bahasa yang dari Kupang, dari Timur, gimana Flores dan sebagainya. Bahasa Anda di mana? Nah, inilah yang diambil untuk penelitian Anda, untuk tesis Anda. Ya, kalau yang tertarik ke sinteks, ya. Keren, kalau menurut saya bukan karena saya bidangi sinteks. Sinteks itu keren, dia matematiknya. Kalau di sekolahan, anak sekolahan itu dia matematiknya. Keren pokoknya kalau sinteks. Ya, karena kalau kita ngomong sinteks, itu sudah pernah saya singgung, kita tidak hanya ngomong struktur, tapi semantiksnya juga kena, pragmatiknya juga kena. Pokoknya keren deh. Ya, nanti kalau buat tesis, jangan hanya membuat ya, yang hanya listing gitu, hanya udah di level master kan harus ada analisis gitu loh, analisis yang dalam lah. Ya, percuma skripsinya S1-nya bagus-bagus, tapi sekarang tesisnya hanya listing, hanya mendata gini, tapi nggak ada analisis. Harus Anda pikirkan ada analisis, kemudian pikirkan bahwa Anda tidak mungkin Anda akan ngambil S3 gitu. Sehingga dari sekarang disiapkan sehingga S3-nya dilanjutkan tentang hal itu yang lebih dalam. Wah, keren banget. Ya, jadi tentang bukunya, ya sementara bukunya Kombri baca. Ya, itu bukunya yang judulnya Language Universals and Language Typology. Ya, baik saudara sekalian. Sekarang kalau relative clause, klausa relatif, bisa enggak Anda masih ingat tentang relative clause? Ya, bisa? Halo. The man who is sitting beside me is my father. Oke. Yang mana relative clause-nya? Yang who, Pak? Who aja? Who is sitting beside me? Who is sitting beside me? Ya, relative clause. Ya. Tapi kalau saya ngomong gini, I saw the man who is sitting beside you. I saw the man who is sitting beside you. Termasuk relative clause? I saw the man who is sitting beside you. Termasuk karena ada who is sitting beside you. Oke, termasuk relative clause. Ya. Jadi simpulannya dia di belakang noun. Ada klausa di belakang noun yang menerangkan noun itu sendiri. Jadi relative clause adalah klausa yang menerangkan noun itu sendiri. Relative clause berfungsi sebagai adjektif. Ya, kalau saya ngomong gini, I don't know who is sitting beside you.
I don't know who is sitting beside you. Relative clause. Relative Iya, Pak. clause. Iya, Ya, iya, tetap relative clause, Pak. tetap kenapa? Karena memang ini ada clause yang menjelaskan clause sebelumnya. Saya bilang relative clause adalah klausa relatif yang berfungsi sebagai adjektif, yaitu menerangkan nomina di depannya. Tadi Meira memberikan contoh, the man who is sitting beside me is my father. The who is sitting beside me menerangkan the man. That is the relative clause. Which man who is sitting beside me? Ya. Sekarang I don't know who is sitting beside you. It's not relative clause. Karena dia tidak menerangkan kata bendanya. Dia kan tidak tahu. Lalu clause apa namanya? Terus. Kan sama-sama who is sitting beside you. Lalu clause apa namanya? Pak ngopi dulu ya. Ya, yang lainnya berkomentar dong. I don't know who is sitting beside you karena saya nggak lihat. Okay, what kind of clause is there? I don't know the man who I don't know who is sitting beside me. Itu dia tetap relative clause, tetapi dia mengarah kepada non-defining. Tapi kalau misalnya the man who is sitting beside me, dia defining. Karena jelas Ya. the man-nya. Benar, Pak? Yang lain. Ya, yang lain. Oke. Yang lain coba relative clause. Ya, baca-baca bukunya. Oke, saya gambarkan begini ya. Kalau kita bicara masalah relative clause, itu pasti bicara kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Kalimat yang terdiri atas lebih dari satu clause. Kalimat lebih dari satu clause, ya. Kalimat kompleks itu klausanya bisa relative clause, bisa noun clause, bisa adverb clause. Klausa yang berfungsi sebagai salah satu fungsi yaitu subjek atau objek daripada main clause itu disebut noun clause. Klausa yang memberikan keterangan kepada main clause dengan memberikan makna seperti waktu, tempat, atau cara, itu disebut adverb clause. Jadi ada relative clause itu sama dengan adjective clause, pasti ada noun di depannya. Tapi kalau tidak ada noun di depannya, lalu dia berfungsi sebagai subjek atau objek, maka itu disebut noun clause. Contohnya seperti tadi, I don't know him.
I don't know him. Him itu sebagai objek kan? Ya, Iya, Pak, iya. ya, objek jadi noun. Tapi kalau ini diganti dengan clause, I don't know who is sitting beside you. I don't know objek gitu ya. Know itu memerlukan verb know, memerlukan objek. I don't know who is sitting beside. I don't know him. Him is the object. I subject, don't know verb, kata kerja predikatnya, him-nya objek. Sekarang objeknya ini diganti dengan who is sitting beside you, so that is noun clause. Karena dia berfungsi sebagai objek. Tidak lagi seperti adjective clause atau relative clause. Karena tidak ada kata benda yang diterangkan di depannya. Ya, seperti begini, misalnya, I was sleeping when he arrived. I was sleeping when he arrived. When he arrived itu sebagai adverb clause karena menerangkan waktu. I was sleeping ketika saya tiba. Saya sedang tidur ketika dia tiba. When he was sleeping. I was sleeping this morning. I was sleeping last night. I was sleeping when he arrived. Jadi when he arrived kan menerangkan waktu. Tapi jangan terkecoh. Kalau saya ngomong kembali seperti I don't know when he arrived. Sama-sama when he arrived. Dia tidak lagi sebagai adverb clause. I don't know. No, kata kerja no, transitive verb memerlukan objek, right? Maka dia when he arrived itu sebagai noun clause. Ya, itu analisisnya begitu ya. Anda sudah calon master of linguistik. Jangan terkecoh. Tadi who is sitting itu dinyatakan relative clause kalau ada noun yang diterangkan di depannya. Tapi kalau nggak ada dan kalau dia berfungsi sebagai objek atau subjek, itu dia noun clause. Dan kalau dia menerangkan waktu atau tempat atau cara, maka dia adverb clause. Seperti I was sleeping when he arrived. Tapi ketika diganti main clause-nya menjadi I don't know, pasti objek yang diperlukan. Karena objek pasti noun clause itu loh. Ya. Is it clear? Jelas? Ngerti ya? Mengerti, Pak. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Ya. Ini saya pernah belajar, tapi saya kurang yakin tentang penggunaan whether or sebagai noun clause juga. Apakah itu memang benar, Pak? Misalnya begini contohnya, I don't know whether I pass the exam or not. Apakah itu termasuk noun clause atau? Ya, jelas. Noun clause. Dimanapun dicarikan dukun, dia noun clause. Tidak usah ragu-ragu. Yang menuntut itu kan objeknya. Apa namanya, kata kerjanya menunjukkan objek. Nggak usah ragu-ragu, kalian ya pasti Iya, dia. Pak. Hanya saya ini memastikan aja soalnya sudah lama jadi saya lupa, makanya saya tanyakan kepada Bapak. Sebenarnya misalnya I remember what time she arrived. I remember what time she arrived. What time itu kan waktu, jangan langsung buru-buru langsung mengatakan itu adverb clause. I remember something kan, sesuatu pasti objek. Maka itu nggak usah cari dukun lagi. Oh itu noun clause itu gitu. Ya, good question. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Pak, berarti kuncinya, Pak, ini
Predikat. pada predikatnya ketika Ya. itu transitive verb, Ya. maka itu adalah noun clause sudah pasti. Ya. Lalu kalau relative clause atau adjective clause, kuncinya ada noun yang di depannya yang diterangkan nggak gitu. Ya. Sekarang kalau dalam bahasa Nias gimana? Bisa contoh bahasa Nias yang berisi relative clause. Bisa Pak, tapi Ya, contohnya. Fahemi aniadre kenabegu. Hmm? Ini maksudnya nasi yang dia makan itu adalah punya temanku. Jadi relatifnya ditandai dengan apa? Ada relativizer nggak? Seperti which atau that. Ada Pak kata ni. Ni. Ya. Ada nih Sofyan. Katanya ni. Fahin ni anya. Ya, yang dia makan. Ni. Ya. Ya. Ni. Selain ni ada lagi. Ada Pak si juga Si. bisa. Ya. Si itu nyatakan apa? Yang artinya? Yang Pak. Kapan Tapi beda pemakaian, beda konteks. Kapan pakai ni, kapan pakai si? Ni lebih mengacu kepada sesuatu benda, tapi yang si lebih mengacu pada orang. Misalnya niha semaibadaa talifusema. Orang yang datang ke sini adalah saudara kami. Ya, itu jenis-jenis klausa dalam bahasa Nias. Kan menarik diangkat tuh, jadikan tesis. Misalnya, kalau tertarik. Yang Bali, bahasa Bali, contoh bahasa Bali, siapa orang Bali? Siapa mau beri contoh? Siapa mau beri contoh? Relative clause. Ya, saya lanjutkan dikit ya. Relative clause dalam bahasa Inggris kita memakai acuannya bahasa Inggris ya sebagai studi kasusnya. Ada yang finite, ada non finite. Kalau yang finite itu tidak dimarkahi oleh koma. Tidak ada pemarkah koma. Yang finite itu tertentu artinya. Yang dalam bahasa Inggris contohnya misalnya ya cari seperti contohnya Mera tadi, the man who is sitting beside me is my father. The man who is sitting beside me. The man who is sitting beside me is my father. Lalu bagaimana kalau itu tidak tertulis, Pak? Itu kan kalau ada koma kan ditulis. Kalau tidak ditulis, itu beda dengan non-finite. Dia ada jeda. The man, berhenti sebentar, who is sitting beside me is my father. Beda dengan the man who is sitting beside me is my father. Ya, lalu apa bedanya? Beda dari segi makna. Misalnya katakanlah John who is sitting beside me is my boyfriend. John who is sitting beside me is my boyfriend. Jadi itu finite. Tentu karena si pendengar tidak tahu, memerlukan informasi tambahan supaya jelas John yang mana, John who is sitting beside me. Tapi kalau John
who is sitting beside me is my boyfriend. Ada beberapa John dalam pikiran pikiran si pendengar, sehingga dia tekankan, John yang mana nih? Who is sitting beside me? Itu my boyfriend. Ada John di seberangnya sana yang sedang jualan es krim, itu is not my boyfriend itu loh. Ada beberapa John yang dia tahu, sehingga itu disebut non finite. Ada perbedaan, ada dari segi makna. Ya, maknanya bahwa referen yang diacu itu adalah referen yang diberi penjelas melalui non finite itu, sedangkan yang finite itu hanya yang ada pada pendengar itu memerlukan informasi tambahan. John who is sitting beside me is my dia tidak tahu John yang lain gitu, yang dalam konteks pada saat komunikasi itu terjadi gitu. Sedikit berbeda, tapi itulah perbedaan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa lokal, bahasa Anda, bahasa Bali, bagaimana? Itulah yang perlu dicari, diteliti. Bagaimana? Siapa yang dimaksud ini gitu, misalnya. Seperti tadi contohnya valence, itu ini contohnya apa itu restriktif atau non restriktif. Itu kan teorinya begitu, baik di buku grammar maupun Comrie menyebutnya seperti itu gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara masalah relative clause, kuasai complex sentence ini. Complex sentence itu ada lebih dari satu clause. Main clause atau superordinate clause, lalu ada subordinate clause, inilah yang dimaksud dengan relative clause. Relative clause yang subordinate clause yang menerangkan kata benar di depannya disebut relative clause. Subordinate clause yang berfungsi sebagai fungsi kalimat, yaitu subjek atau objek atau complement, disebut noun clause. Lalu subordinate clause yang berperan sebagai adverb, adverbial, disebut adverb clause. Nah, kalau kita bicara masalah kalimat, ada kalimat sederhana yang hanya satu clause, lalu ada kalimat kompleks yang lebih dari satu clause, tapi satu clause itu lebih dari satu clause, dua atau lebih clause, tapi satu clause sebagai clause utama dan yang lainnya sebagai bagiannya. Anak kalimatnya itu kompleks. Sedangkan compound sentence, yang nomor 3, compound sentence, itu ya ada dua atau lebih klausa, tapi yang sejajar, dia paralel. Keduanya itu independen. Keduanya berdiri sendiri. Sedangkan subordinate clause, relative clause, noun clause, atau adverb clause nggak bisa berdiri sendiri. Karena dia meaningless, ya tidak punya arti kalau dia diambil sendiri. When I arrive, ngapain when I arrive? Nggak nyambung kalimatnya, nggak tuntas. Beda dengan I was sleeping, udah tuntas ya, sedang tidur, nggak perlu ditanya. Tapi when I arrive, ada ngapain, ada orang ngapain itu loh. Itulah yang disebut dengan dependent, dia bergantung dia. Tapi kalau yang main clause itu independent, dia mempunyai makna, walaupun bisa dia berdiri sendiri gitu. Nah, itu yang harus dipahami tentang relative clause. Jadi sekali lagi, kalimat itu ada simple, kompleks, compound, ada compound complex sentence. Jadi gabungan ada dalam compound itu ada kompleksnya juga. Aturannya sama aja. Ingat, kalau dia berfungsi sebagai subjek objek itu disebut noun clause.
Tapi kalau menerangkan kita benar di depannya relative clause atau adjective clause. Tapi kalau berperan sebagai keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara itu adverb clause. Tapi jangan lupa Anda bisa baca-baca bahwa klausa itu ada yang finite atau non finite. Bahkan ada yang tidak berisi kata kerja. Tidak berisi kata kerja misalnya right or wrong, it is not my business. Right atau benar, salah, itu bukan urusan saya. Right or wrong, itu asalnya sekali. Whether it is right or it is wrong, it is not my business. Right or wrong, it's not my business. It's none my business. Ya. Ada lagi pertanyaan? Lagi Pak, Leo tanya lagi. Ya, ya boleh. Jadi ini tentang yang finite dan indefinite untuk yang noun clause tadi itu saya kurang paham tentang perbedaan yang jelasnya Pak. Soalnya kalau dalam konteks saya misalnya gini, the John who is sitting beside me, sudah pasti kan hanya satu yang duduk di sampingnya. Tidak ada the John, tidak ada the John. Atau yang ini the John atau the man yang tadi the man Ya. who is sitting beside me. Jadi bedanya ketika hanya dibedakan dengan koma itu saya kurang paham bagaimana perbedaan mendasar. Ya kalau the man, koma, who is sitting beside me, di dalam pikiran pendengar, ya kalau saya ngomong the man, koma, who is sitting beside me is my father, misalnya. Pendengar itu sudah tahu di pikirannya bahwa ada beberapa the man yang dia saat dia berbicara itu ada lihat dia beberapa the man dalam otaknya dia. Itu non finite ya. Jadi ada beberapa domain. Oke. The lawyer, who came to our university yesterday is siapa itu misalnya. The lawyer, Jadi ada banyak lawyer kan? Misalnya is Hotman Paris itu misalnya. Ada beberapa lawyer. Itu loh yang ada di pikiran. Tapi kalau the lawyer who came to our university yesterday, bla 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 itu misalnya, dia hanya memberikan informasi tambahan bahwa the lawyer yang datang lah ke sana. Ada lawyer datang dan itu adalah ini gitu. Tidak melihat pilihan ini itu gitu loh. Makanya tadi saya bilang sedikit berbeda, tetapi secara semantik berbeda. Nah, kalau yang non finite yang ada komanya itu loh the lawyer yang datang kemarin, bukan yang saya ajak makan malam kemarin itu, yang datang ke kampus kemarin. Itu loh yang kalau non finite. Ya. Oke. Ya, kalian ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, thanks. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada cukup sekian, dan kalau ingin tahu lebih banyak tentang restriktif, tentang baca buku grammar, dan untuk tipologinya bisa baca Komri halaman 133. Lalu saya sudah menyematkan absen, ya. Silakan absen. Lalu kita dapat mata kuliah ini kan pengganti hari Kamis ya. Ya. Iya, Pak. Nanti hari Kamis ada lagi ya. Kamis ini ya. Iya Pak ya. Ya, kita zoom aja sedikit sebentar gini aja. Oke. Ya. Thank you for your attention. Ya, saya udah kangen lihat Anda. Tidak pernah ketemu, kita tidak pernah ketemu ya. Ya. Oke. Selamat malam dan
See you Terima kasih next. Bapak. Terima kasih Pak. kasih, Thank Pak. you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, yuk.